Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ke-10. Jadi di sini sebelumnya pertama-tama yang terhormat kepada Abi Hanif dan Abi Hida selaku pengasuh pondok sebagai Abi Hanif Hida. Tentang Amsal di dalam Nah, jadi di sini saya akan memperhatikan tentang nasih dan mankus. Apa itu nasih dan mankus? Apa sih nasih? Nasih itu adalah menghilangkan. Nah, apa maksudnya menghilangkan? Nah, jadi nasih itu bisa jadi apa? Menghapuskan. Nah, jadi nasih itu adalah mengangkat atau menghapus hukum syara, dengan dalil hukum, syarat dengan yang lain. Nah, jadi ada kata lain bahwa nasih itu artinya memindahkan sesuatu dengan memindahkan yang lain. Nah, contohnya itu seperti dalam surat 45. Surat 45 itu surat apa berarti? Al-Jasiyah. Surat Al-Jasiyah ayat 29 yang artinya sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat amal yang telah kamu kerjakan. Nah, jadi apa sih maksudnya? Maksud dari tersebut adalah Allah memerintahkan untuk memindahkan atau mencatat amal soleh ke dalam suatu tulisan. Dan pokoknya seperti itulah. Nah, jadi menurut Subi As-Saleh kadang nasih kadang apa bermakna apa namanya meniadakan. Itu adalah menyediakan. Apa maksudnya? Ya, dalam bentuk perkataan yang menarik dan padat serta mempunyai pengaruh. Jadi langsung aja masuk ke mankus. Apa itu mankus? Mankus yaitu adalah suatu hukum yang diangkat atau dihapus, suatu hukum yang dihapus. Dengan demikian dapat dipahami bahwa nasih di satu sisi mengandung lebih dari satu pengertian dan di lain sisi dalam perkembangannya nasih dapat dibatasi hanya pada suatu pengertian. Mendekatkan sesuatu. Nah, kemudian lanjut yang kedua, yaitu adalah pendapat ulama tentang mankus dan nasih. Nasih dan mansuk ya, bukan mankus. Jadi apa itu nasih dan mansuh? Nasih dan mansuh menurut pendapat ada dua golongan pendapat. Menurut pendapat yang pertama ada golongan yang membenarkan. Nah, jadi maksudnya itu adalah golongan yang menerima adanya konsep nasih di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kedua yaitu adalah golongan yang menolak, yaitu golongan yang menolak adanya konsep nasih dalam Al-Qur'an. Nah, golongan yang membenarkan atau menerima konsep nasih dalam Al-Qur'an dipelopori oleh Asy-Syafi'i, An-Nahas, Asy'uti dan Asy-Syaukani. Nah, kemudian itu di dalamnya itu menurut ulama mutaqaddimin pengertian tentang terminologi nasih itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama ada pembatalan hukum yang ditetapkan terdahulu oleh hukum yang ditetapkan kemudian. Nah, yang kedua yaitu adalah pengecualian hukum yang bersifat umum oleh hukum yang bersifat khusus oleh yang kemudian. Kemudian yang terakhir yaitu adalah penjelasan terhadap hukum, penjelasan yang datang kemudian terhadap hukum yang bersifat samar. Terus apa? Nah, kemudian langsung aja. Jadi tidak usah panjang lebar. Sebenarnya itu menurut beberapa pendapat nasih itu berbagai macam. Nah, sebenarnya di sini ada banyak contoh-contoh nasih. Nah, tetapi langsung saja dikarenakan waktunya waktunya padat. Dikarenakan waktunya padat. Nah, jadi saya akan lanjut ke macam-macam nasih. Macam-macam nasih ialah mana? Nah, nasih dibagi menjadi tiga jenis. Yang pertama ada nasih bacaan dan hukumnya. Yang kedua ada nasih bacaan dan hukumnya tetap. Kemudian yang ketiga nasih hukum tetapi bacaannya tetap. Contohnya itu seperti pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 119 yang ayatnya itu walillahil masyriq wal maghrib mengingat mereka walillahil masyriq wal maghrib fa inna ma tuwallu fatama wajhullahi innallaha wasi'un alim, yang artinya dan kepunyaannya lah timur dan barat, maka kemanapun kamu menghadap disitulah wajah Allah. Sesungguhnya Allah maha luas rahmatnya lagi maha mengetahui mereka karena Allah Subhanahu wa taala telah menghilangkan kemudian cahaya tersebut, cahaya darah.
apa namanya? Kalau perumpamaan yang air tadi, Allah SWT menyerupakan mereka dengan keadaan orang yang ditimpa hujan. Udah kayak superhero gitu, ada air api. Ini perumpamaannya kan. Oh iya. Apabila memperhatikan jadi sertai klub berita ya beledeknya para ulama menyusun ayat-ayat yang menasah dan dinasah dalam beberapa bentuk, yaitu bentuk yang pertama. Nah, jadi yang pertama, bentuk yang pertama adalah ayat-ayat yang teksnya itu dinasah. Kalau hujan kan ada geledek, terus kemudian ayat-ayat yang teksnya itu dinasah. Kemudian yang kedua, bentuk yang kedua ada ayat-ayat yang ketentuannya itu dinasah. Sedangkan yang ketiga, jadi pada yang takut. Nah, jadi bermakna seperti itu. Nah, yang ketiga ada apa namanya? Hukum teks. Ayat-ayat yang hukum dan teksnya dinasah sekaligus. Nah, kemudian kita lanjut apa namanya? Hikmah. Hikmah adanya nasi dan mansuk. Nah, jadi adanya konsep nasi dan mansuk tidak dapat dipisahkan dari cara turunnya. Dari cara turunnya nasi dan mansuk. Yang kedua yaitu ada amsal kaminah ya. Yang pertama kelamaan, maaf. Nah, jadi itu tidak disebutkan dengan jelas lafaz. Serem banget. Lafaz tamsil yaitu perumpamaan atau perumpamaan. Nah, tetapi yaitu menunjukkan bahwa. Nah, jadi langsung saja. Mana? Ini lewat ada tuyul, guys. Bawa gunting tuyulnya. Bola pingpong. Tetapi yang menunjukkan makna-makna yang indah, menarik, terus juga pada kreativitasnya. Ya. Juga mempunyai pengaruh tersendiri apabila dipindahkan kepada yang jadi langsung aja hikmah adanya nasih dan dengan apa? Seperti yang nasih dengan menyatakan bahwa hukum-hukum tidak diundangkan kecuali untuk kemaslahatan umat manusia, dan hal ini berubah atau berbeda akibat perbedaan waktu dan tempat. Sehingga apabila ada satu hukum yang diundangkan pada suatu waktu karena adanya kebutuhan yang mendesak ketika itu, kemudian kebutuhan tersebut berakhir, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana apabila itu dinasahkan dan diganti dengan hukum yang sesuai dengan waktu. Dengan demikian dia menjadi lebih baik. Nah, kemudian sehingga nasi menurut Syaikhul Qad adalah kemauan Tuhan untuk menjadi kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Oke, sekian saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak menyalahgunakan. Kayak biasanya kan pejabat-pejabat itu yang